tabe lako sangayoka malampu okoranta ondong pi perantang kan pokoknya masalah susute tu karena puang laku kita puang yakin de ekonomi tak ada mata tersilu di dalam kehidupan ini. Buang kita nang talu dotang malangi, buang kita nang lalikan do kapayungan tontong lo rinding pala kami. Tumangka usia tinggi kadang napuang kumaya tu pak temo rampokan makur re semangat Belanda ya terapu masusa dibuka-buka juga tuh masker. lako sangayoka malambu na puang pandita sia pastor sia majelis tuma diorengan lante allo makaren totemo salian diomai kamasusan kikua kurre sumanga tu karampuan ta solanasan lasi pakatana lante kama duksenan lante ongan banuanna tomatuanta sang siluranta tumemboko untampeki almarhum Bapak Yohanes Butu Bungalangan. Apatan mia lamenda di suku penanta las yumpu to tumampata belan naya tu kamatean lan puang ia mau katuan baru dio olona puang duka indo ambeku solanasang tu nakamasay puang may mokomita rapa solanasang ta rampo umpudi puang matua muira katalan kamasusan ia tu kapenombanta lante malam ketiga lana pimpin pandita Sergius Sigaga STH atu kiben totemo kure semangat tabe laku minto tomatuang ko siya siulo solanasang may mokomita pemeloi okoranta ondong pi peranta ta parapa atau diona batang kaleta dio polo mala adi na puang taram tuku lan kamenomban pak pakatana bongi totemo deno pak puang matua batontong pamatoto ki solanasang may kita bendan solanasang ta penanyan itu nanyan kombongan ranon itu puang Susah
katana totemo ludio mai puang tumangka kombong langi sialino sola minto isinna lansangan na puang taye supelabak nalan kasipulungan sola pena masallo salama alaku kamu diomi minto to masallo anna kama turu-turan na mora puang Yesus Kristus urondong komi sola nasang amin. Nanian ludiong maili kumandalan nanian hamalot meunglin amati diong maili kumandalan o puang o puang iya kimi apa dio kalemi dan kaum paade yang kasalan kumuan nakabang nga ako bitaw iya tu sumanga aku umpeagi puang manduian napakampa babangan umpeagi dan nari lambe manduian napakampa babangan umpeagi dan nari lambe madak komi tapi nanan itu nanian kombongan maapa mumbuk mubarak buat apa saya lakukan untuk kalian matua bumi temo mereka minta apa laku pak tumbuhan kikure semangat tumintuk kamal mama semi laku kami opuang mian takkan lan Allah katuang ki ondong pi Allah to temo kikure semangat tu katuan kikure semangat du katu tonna tontong miada ikan matoto siabat tak unolai kematian tunduikan opena masalo bengkan ni kapatonganan ki mati kalemi makadang kami rangi tuga marami lansangan na puang Yesu puang pela abak kisah masambayang amin. Kareba kaparanuan ulalem na Yohanes pasal 10 misa Yohanes 11 ayat 1 sampai 27. Susute tukadana puang aku kita kadi pamalim bangunan na Lazarus dan mimisa atau masaki di sana Lazarus ke Betania
Dia may tondok na Maria sola sang bainena di sana Marta. Ia mo Maria ia to tumbol lemin na pandere puang. Siya umpa di belok na tulentek na tumpuan muani tu Lazarus masaki. Mesuami tu Tomasiur usola dua ila ko Yesu na kuha o puang. Ia tu tomi pakaboro masaki. Apa itu naran pakala abi tu anak na puang matua diona to. Ia tu Marta siya sang bainena na ia tu Lazarus na pakaboro Yesu. Ia tu narangi kumua masaki tu Lazarus torro mi duang allo pa inde to dio. Undin na to nakuha mi ungkuan ni tu anak gurun na may mo ko mitasule lako tanah Yudea. Nakuha mi tu anak gurun na lako o rabi. Man emang kabang tu to Yahudi lamurai untumbui ko mi batu. Na to temo lasuleo mo ko mi lako. Nakuha mi Yesu me bali tang 12 rakadiang lan sangalona. Ia ke lumingka allo itu tahu tak ena titodo belan na untiro maserona telino. Apa ia ke den ni tahu lumingka bongi titodo belan na tak ena masero lan kalena. Susi mototu kadanna namang kato na kuami umpuan ni tinde tahu mamma mo sang maneta Lazarus apa lalao na untundan ni. Nakuha mi anak gurun na lako o puang. Ia ke mamma abang syari tang labangun nur kaya. Ia tu napokada Yesu diona ia kamatian na. Apa nasanga tinde tau kumua diona kalupian na mamma atu napokada. Makada mitu Yesu umpokadan pisan ni nakuha mate mutu Lazarus. Siaparan nun abelan na kamu tu tae ku dio kumua ammi maapatongan apa mai mu pemitalau lako. Nakuha mitu Thomas disanga duka didimus lako padanna anak guru may mo komiduka talaw da ito tapada mate. Ia to narampo tu Yesus. Ia to narampo tu Yesu nakarampoi mi patang allo mo lan na liang. Ia tu Betania si kandap di Yerusalem. Lako Marta sola Maria umpakatani tu dio na siuruna. Ia to narangi Marta kareban na kumusay tu Yesu lao minatamui. Apa ia tu Maria torrobangnya unno oko do banua. Nakuha mi Marta lako Yesu o puang. Ia ke mi inde ta ena mate tu siuruko. Apa mo itu temo pisan kumua mintu na tu mi palaku langan puang matua na ben mi puang matua. Nakuha mi Yesu lako ngkuan ni la marimbang ni asule tu siuruko. Nakuha mi Marta lako kusensia kumula malimbangun kalau ka malimbangunan ke katapuran na ilino. Nakuha mi Yesu lako aku mote tu ka malimbangunan siya katuan. Minda-minda tu patongan na amoy an namate latuo. Siya minda-minda tu tuo siya patongan na tae na lamate tontong siya lakona. Mo patongan rakate. Nakuha mi Marta me bali lako papuang aku te ku patongan kumua kamu mo tu Mesias anak na puang matua. Tu sipatu saya tahu matelino. Sedemikian bacaan firman Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Perikop ini bicara tentang kebangkitan Lazarus. Lazarus dibangkitkan begitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan untuk memulai perenungan kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ialah apa itu napeta ada puang laku kita unolai pak basannya teh kumua ya ton napa malimbangun isole tu Lazarus dumai itu tomate. Apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita ketika ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu dalam pasal 12 Lazarus terancam. Nakua lan surah Amadatu nakua sirampun tu pangulu kepala si atau Yahudi bersepakat untuk membunuh Lazarus juga. Oh, bahkan kemungkinan ya tu kematian Lazarus maafin Tuhan berarti lebih sadis. Bunga na itu na mate pertama mate masang. Mangka to napa melimbang puang Yesu, mangka to bersepakat di memang kepala solato Yahudi lompat itu Lazarus. Berarti kematian yang kedua itu lebih sadis.
Itu kemungkinan kan. Tapi Alkitab tidak mencatat bagaimana kematian Lazarus kemudian. Tetapi yang jelas bahwa kita percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita meyakini peristiwa ini sebagai sebuah peristiwa yang sangat menarik. Menariknya ialah bahwa ketika Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus, sakit dalam mati, bukan itu sakit yang akan membawa dia menjadi mati, tetapi justru di dalamnya akan dinyatakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita ketika ia nangga itu pun Yesus dalam terjemahan Indonesia ditulis begini. Lalu Yesus sengaja tinggal 2 hari. Nah tandai kumua narani mukarewo kumua masak itu Lazarus, tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Bisa dibayangkan mungkin jemaat Sutra, nah dan keluarga maksan atau pendeta, nakwa tabe ada pendeta masak itu albea, masak itu jualan, nakwa mi pendeta nakwa atal kasih itu sakit atau mati. Apa yang Arab berapa? Jadi kau menjadi sesuatu kau mangkau lagi dari lagi negara kau kesotal. Kenapa Yesus sengaja tinggal 2 hari? Ini sesuatu yang betul-betul menarik. Yesus bilang bukan karena penyakit itu yang akan membawa kepada kematian, tetapi konkretnya, realnya, kenyataannya ialah Lazarus mati. Tapi akhirnya mati itu. Apa yang Tuhan mau tunjukkan? Apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa Alkitab juga mencatat dengan jelas sekali bahwa Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti Marta dan Maria, Lazarus adalah orang yang dikasihi. Oleh karena itu pesannya, Maria dan Marta mengirim pesan, orang yang engkau kasihi, yaitu Tomi Pakaboro Masaki. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Tuhan ingin kita tahu dari peristiwa ketika ia mengizinkan orang yang betul-betul dia kasihi harus mati. Natandailu pong Yesus kumua ia te Marta nang latumangi. Natandai pong Yesus kumua ia te Maria nang latumangi. Bahkan ketika juga di depan tumangi itu pong Yesus dalam ayat 35. Ayat 35 mencatat seperti itu dalam teks surat Madatu. Tumangi itu Yesus. Ada apa di balik ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tuhan tahu bahwa ia akan menangis karena kematian Lazarus, tetapi kenapa ia izinkan kesedihannya itu terjadi? Kenapa ia justru izinkan dan membiarkan itu terjadi yang harus membuatnya berduka? Peristiwa kebangkitan Lazarus, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dalam situasi di mana ada kelompok yang disebut Saduki tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Dan ini juga mungkin yang kemudian dialami oleh Marta dan Maria dalam teks bacaan kita, bahwa mereka memahami bahwa kebangkitan itu memang akan terjadi, tetapi nanti pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus? Ada 2 perenungan kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, Tuhan sedang bukan untuk menjadi penyebab kebinasaan kita, tetapi untuk membawa kita kepada kemuliaan Allah. Ayat 1 sampai ayat 16. Menulis bahwa sudah berbau lanliang tomate dan dalam kuburan batu. Marta bilang, jangan dibuka Tuhan, jenazahnya sudah berbau, sudah 4 hari. Ini menjadi sebuah kisah yang menarik.
Alkitab mencatat bahwa Yesus sangat mengasihi Lazarus, juga Maria dan Marta. Lazarus sakit dan dalam kondisi sebenarnya Yesus harus ada. Tetapi ketika ia tetap sengaja tinggal di tempat di mana ia berada, ia justru menyatakan bahwa bukan penyakit itu yang akan membawa kematian. Saudara-saudara yang kasih Lazarus, bahwa sebenarnya inilah sebuah kebahagiaan. Bukan tidak berada dalam sebuah kungkungan kematian dan kebinasaan, tetapi justru kematian yang membawa kemuliaan bagi Allah dan kemerdekaan dari orang yang diperkenankan Tuhan untuk mati dan masuk dalam persekutuan yang kekal dalam kehidupan kekal. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak bisa sakit, tidak bisa bergumul, tidak bisa ada persoalan. Justru Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika kematian terjadi, kuasa Allah justru semakin dinyatakan. Dan kuburan adalah tempat yang paling gelap di bumi ini. Kuburan adalah tempat di mana kesendirian kita berada di dalam sebuah kebekuan. Tetapi apakah dalam iman Kristen itu bukan, kalau saya orang kesopanan di atas, dia tidak membangun akan hidup memati anak-anak. Kalau saya membawa tempat tidurku dalam dunia orang mati, di sana pun engkau ada. Benar sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika kubur adalah terkesan sebagai tempat yang paling mencegah, tempat yang paling gelap, tempat di mana orang yang paling mengasihi kita pun tidak ingin ikut. Dia punya kalau saksi-saksi yang mampu. Cita-cita bagaimana pun tidak mungkin dipakai. Memang begitu juga. Bahwa Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang berbaik dulu, dengan Tuhan beroleh dan Paulus iman bahwa wajib kita mau mati kita dalam persekutuan dengan Kristus. Dan itu yang bikin menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Ini yang bikin menarik sekali bahwa dalam kondisi apapun, orang sudah menerima penebusan di dalam Kristus di berlalu bukan dalam pemamitan Lazarus. Orang yang sudah menerima penebusan di dalam Kristus di berlalu maut dan untuk perbaikan di alam kita tidak tahu tapi kita mati. Supaya kata berbahagia orang yang mati dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak menjadi manusia. Kematian Bapak Yohanes Bungalana bukan tentang ketiadaan Tuhan, bukan tentang maadioren rakatukuang batu tak rakatukuang. Kian batang kali te tumatuan ta belanta tapatongan kumua maadioren tupuang. Lalu Marta dan Maria juga bilang pada akhirnya, Maria juga akan bilang juga seperti itu dalam ayat 32. Dua bersaudara punya bahasa yang sama. Opuang ya ke inde ekonomi tak ada lamate te siluki. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa bukan karena Tuhan sedang sibuk kita. Opuang ya ke inde ekonomi tak ada lamate te siluki. Andaikan Tuhan ada waktu itu, mungkin pikirannya seperti ini. Andaikan Tuhan ada di situ waktu itu, ini Pak Yohanes tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakit dan kematian adalah bukti kefanaan. Sakit dan kematian bukti konkret bahwa kita adalah tercipta dari kata Quran Nailino.
Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria dan Marta. Maria dan Marta percaya kebangkitan orang mati, tapi tidak percaya sekarang. Yang ia percaya tentang kebangkitan orang mati ialah ketika akhir zaman, ketika Yesus datang kembali yang kedua kalinya, lalu kemudian orang mati dibangkitkan, dan disitulah dia percaya. Ia tidak percaya bahwa hari ini pun bisa terjadi kebangkitan orang mati dalam kehendak Allah. Dan itu Maria dan Marta yang bikin kita unik, merasa menjadi bacaan ini menjadi unik sekali. Kita imani begini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita imani begini. Keseluruhan hidup kita, bahkan kehidupan setelah kematian di bumi ini, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pesannya begini. Apapun yang ia kehendaki, dan kita tidak bisa bilang pada akhir zaman baru orang bisa dibangkitkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mujizat pembangkitan Lazarus dari kematian dengan sepenuh hati kepada Tuhan, dan tanpa tanggung-tanggung ia menceritakan kepada Tuhan yang ia sangat yakini bahwa Tuhan itu penuh rahmat dan berbelas kasih, dan bahwa Tuhan adalah pengampun dan pemberi semangat baru. Dan jika sudah tuntas semua itu, mati pun tidak persoalan. Itu prinsipnya. Dalam damai sejahtera dalam kehidupan kekal. Kisah Lazarus Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah Lazarus adalah kisah yang mengajarkan kita bahwa akhir kehidupan bukanlah pada kematian. Itu jelas sekali. Tetapi pada kebangkitan. Dan inilah salah satu kehidupan yang Yesus maksudkan ketika ia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan." Inilah kekuatan dan dasar iman kita, bahwa Tuhan yang kita percaya dan sembah adalah Tuhan yang melampaui kematian. Ketika mak parondo tu penanta, ketika kita merasa tidak lagi bisa untuk berdiri dalam kondisi beban yang begitu berat, ternyata Tuhan membawa kita untuk melintasi semua pengalaman-pengalaman itu. Lagu mintu rapu tontong kami matoto siapat tak lang kapatunganan umbote de sangat na puang ta Yesu. Ia keneroran puang tepa adi tontong kami karena sailan kapatunganan kumua puang luka umpasadiang puni kasendean siya kamarampasan. Walaupun sulit, tetapi berpeganglah pada perkataan Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi pada kemuliaan Tuhan. Kiranya duka cita ini juga akan menjadi tempat di mana Allah dipermuliakan. Amin.
Kami bersyukur bahwa Engkau selalu mengajarkan kami
bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dunia yang sementara ini. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu menyatakan diri-Mu yang selalu hadir bersama-sama kami dalam berbagai situasi hidup ini. Bahkan Engkau menjadi Tuhan di saat kami mati pun. Dan kami bersyukur bahwa kematian dan kebangkitan Kristus menjadi penguatan bagi setiap kami. Bahwa iman kami berdiri di atas dasar yang kokoh untuk mempercayai bahwa apapun yang Tuhan mau nyatakan atas kehidupan kami, kami telah mendengarkan sabda-Mu, kami telah memberitakannya. Kami percaya Tuhan bahwa sabda-Mu adalah kebenaran yang akan terus membawa kami melintasi berbagai persoalan dalam hidup ini, yang menjadi peneguh dan penguat atas segala yang Tuhan janjikan bagi kami, tentang penyertaan yang tidak berkesudahan hingga akhir zaman. Kami letakkan dalam tangan kasih Tuhan. Tetaplah bersama-sama dengan keluarga dan jemaat. Tetaplah pimpin hamba-Mu Bapak Pendeta Agustinus Limin bersama dengan Penatua Diaken Jemaat Efrata untuk memberitakan kasih setia-Mu di tengah-tengah duka cita keluarga. Tuhan, kami bersama-sama berdoa menyerahkan perjalanan keluarga, beberapa keluarga dari tempat mereka masing-masing menuju ke rumah duka ini. Bahkan yang sementara berada dalam Tuhan berkati dan pimpin mereka semua. Tibakan mereka dalam keselamatan-Mu, supaya di rumah ini mereka akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka akan terus saling menopang dalam kasih. Kehidupan kami adalah rencana yang sejahtera. Tetaplah berkat kami malam hari ini, apapun yang Tuhan ingin nyatakan, apapun yang Tuhan rancang malam ini dan esok. Jika Engkau memperkenankan kami tidur, izinkan kami bangun esok pagi, supaya kami tetap menikmati kasih setia Tuhan yang telah berikan kasih setia-Mu dan di dalam rancangan-rancangan-Mu. Kami bersyafaat di dalam nama Kristus yang adalah kebangkitan dan kehidupan. Amin. Saudara-saudara, mari kita penanian itu penanian lan itu kena tema parri itu tak sorong tukur dan semangat. Ku
Mintu rapo sia siuluk sulanasang denu pa anna puang matua to na kaparanuanan umpun noi ko mimintu kaparanuan sia kamarampasan tetedio kapatonganan anna sakapua puanna ranummi belanna kamatotoranna pena masallo amin ma'adokom kami. Tumangka usia tinggi kadang na puang kumaya tu pak ranuan diona kamatean ya motu kamalim bangunan lasitiro puang diona katuan baru den nupa ne ya tu pelayanan mi pak pendeta napasake puang la mintu tengka ke demi jemaat Efrata Adonuhu dan keluarga besar di tempat ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Pendeta yang telah memberikan pelayanan dalam pelayanan Kastor dan membawakan firman Tuhan yang begitu indah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu. Susi maya agan na kumbongan. Langkah siturusan na sang terayan lalili na kota Kendari. Kumana din susan na lambi sangat siluranta para lukis yang karan siendekan susi motu nalambi keluarga hinde tarampak manusia lanna nalambi imota songon nalangkan tumiang na manuk-manuk malena tampete ame nabuko i dodo sang ngayokana teto balu apa-apa katana tungga tuna parampo tuna pandita nina pamendari apa katana lako to balu lako anak sila lako ampo kumua buang titanan talu dotang malangi buang titanan lalikan doka payungan tontong lo rinding pala komi kyallo siya ke bumi agan na kasih turusan laki parampo lako keluarga mereka natang pira-pira
apabila nasu simeto tu kasih terusan kumua para luki sendekan muina pira-pira re. Muira kana langkah masuk sante keluarga dan lelang na pasadia untuk jemaat Efrata, jemaat Yeriko Lapulu, untuk kastor wilayah 2 dan kastor kota Kedari. Nah, dan raka Pak Daniel Patala nangkai na lelang ni. Tabe ma ko memay. Ada Pak Daniel? Oh tae. Tabe Pak Ketua Kastor bang mari. Mako memay. Anak muda mari. Ah iya. Oke, baik. Jadi ini ya apa siapa tuh letena? Uluna. Ya kayak tahu itu uluna. 50. 150. 20. 150 harga tuh. Oh ya. Ini apa kami? Pira kilo tadi? Anda balik bolun, bisa 50 balik bolun mana sama deh? 150 satu kali, 2 kali? Ya kami. Tak mau? 3 kali. Orang yang paling ganteng di belakang. Ada tuh yang paling biru. Ya ini lagi 100 satu kali. Itu wilayah di Pasigabung Batang Kaletang. Nah, sebelum kita gabungkan dengan tubuh jasmani kita, kami silahkan kepada Ibu Pendeta Seriwati Panuci STH untuk memimpin kita dalam doa syukur. Sami lako kami puang totemo rampokan makur semanga belana ya terapu masusa sedangkan berkat pasake puang dan nopa na pameloy batang kaleki pasake duka turapu masusa lansangami puang Yesu puang belak baki rampokan mak pamadiong. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.